Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dalam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Horas, jua. Terima kasih kepada rekan-rekan juang Pemuda Watak Bersatu Kabupaten Pelalawan dan beberapa PAC yang sudah berkenan hadir pada hari ini dalam rangka menyikapi adanya tindakan anarkis yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kantor Pemuda Watak Bersatu DPC Kabupaten Pelalawan. Oleh karena itu perlu saya jelaskan secara lengkap supaya untuk dapat dipahami bagaimana sih sebetulnya kronologis sehingga terjadi sampai pengerusakan hari ini. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa sekitar Juli 2021 ada seseorang menawarkan tanah ini untuk dijual kepada kita. Sekitar Juni 2021. Pada waktu itu saya sebagai orang hukum yang memang perlu harus meneliti keabsahan dari surat menyurat tanah. Tentu yang saya tanya pertama, ada nggak suratnya? Lalu dijawab bahwa suratnya ada dan ditunjukkan fotokopi surat. Setelah kita lihat fotokopi surat itu, kita bawa ke kantor Kelurahan Pangkalan Kerinci untuk kita cek apakah surat itu terdaftar atau tidak. Nah, setelah itu juga kita konfirmasi sepadan sebelah utara apakah betul yang bersangkutan menandatangani surat itu. Betul. Nah, setelah itu saya pergi ke BPN untuk mengecek apakah di atas objek ini ada sertifikat. Setelah itu turun, secara kebetulan handphone saya hilang. Itu ada fotonya orang BPN di sini, saya bawa dulu. Pas di sini ada pohon-pohon kayu di sini. Nah, setelah itu barulah kita bersihkan. Yang pertama kita cek suratnya di kelurahan. Baru yang kedua kita cek di BPN apakah ada di sini sertifikat atau tidak. Karena kan sekarang sudah gampang untuk mengetahui, begitu diambil titik koordinat, diplot di situ pasti ketahuan apakah di situ ada sertifikat atau status kawasan itu seperti apa. Nah, setelah itu kita bersihkan. Saya korek itu gambut, kita buang karena dulu gambut ini, Pak. Gambut. Setelah itu baru saya timbun. Setelah saya timbun, baru saya masukkan tukang. Sembari menunggu proses balik nama di kelurahan. Kan begitu nih. Sembari menunggu proses balik nama di kelurahan seluas 20 kali 40. Nah, setelah itu pas pada waktu pembangunan ini adalah orang yang datang mengklaim tanah ini. Setelah ada klaim atas tanah ini, karena kebetulan saya sebagai pengacara, ditunjuklah saya sama pemilik tanah ini untuk sebagai kuasa hukumnya. Karena ini semua diklaim 165 meter kali 50 ke belakang. Sementara yang kita belikan cuma 20 kali 40. Kan gitu kira-kira. Oke, kalau saya kuasanya boleh. Tapi bagaimana nanti ininya? Terus terang kami ada komitmen lah. Nah, setelah itu adalah pertemuan di Polres Pelalawan dengan yang mengklaim itu. Ada pertemuan di Polres Pelalawan. Kita ceklah semua surat-suratnya. Kita adu surat. Pada waktu adu surat, kita temukan sertifikat mereka itu dasarnya adalah 0230. 0230 itu secara letak tidak persis berada atau berbatasan dengan jalan lingkar. Tidak persis. Nanti kita perlihatkan. Nah, setelah itu mereka membuat laporan polisi tentang 385 atau penyerobotan. Dilaporkanlah Darwis D selaku pemilik dasar dari tanah ini, dilaporkan. Setelah dilaporkan, dilakukan gelar perkara, tidak ditemukan perbuatan pidana. Dan caranya supaya diselesaikan secara perdata karena sama-sama memiliki surat.
kan begitu ya. Nah setelah itu datang lagi dari Polda Riau melalui kepala gelar pada waktu itu yang dipimpin oleh Kabak Wasidik, diperintahkanlah kepada penyidik supaya diselidiki 263. Jangan-jangan surat kita itu, suratnya si Kulub itu palsu, kan gitu kan? Jangan-jangan palsu. Diperiksalah semua saksi yang bertanda tangan di dalam surat itu. Mulai dari RT, RW, sepadan, kepala lingkungan, juru ukur, mengakui bahwa yang di dalam surat SKT 106 itu adalah tanda tangan mereka. Tentu di mana palsunya? Kan gitu kan? Dibawalah ini ekspos ke kejaksaan oleh penyidik Polres Pelalawan, ekspos atau gelar perkara di kejaksaan. Saya diperlihatkan oleh penyidiknya hasil ekspos di kejaksaan, memerintahkan supaya dilakukan penyelesaian secara perdata. Secara perdata, kan gitu. Nah, itulah kronologi singkat. Artinya kita tidak ujuk-ujuk, kita tidak mentang-mentang saya ketua PBB, mentang-mentang saya pengacara, enggak. Bukti jual belinya nanti akan saya perlihatkan semua. Dan itu sudah saya posting di grup. Bukti jual beli itu. Kalau sekiranya nggak ada kemarin itu kan bisa konyol saya kan. Dan selain itu, karena belum terjadi apa balik nama itu, saya setila dengan surat dari si Darwis ini kuasa untuk menguasai lahan ini. Artinya dari segi itu pun kan sudah menguasai ini secara atas dasar persetujuan pemilik. Bahwa kemudian nanti ini ada masih sengketa perdata yang kita harapkan kan diselesaikan secara perdata. Apa yang dilakukan mereka itu membongkar ini atau merusak ini adalah perbuatan pidana, murni perbuatan pidana. Karena yang seharusnya dilakukan mereka adalah karena mereka terhalang, katakanlah ini mereka sebagai pemilik menurutnya, karena mereka terhalang untuk mengambil manfaat dari tanah ini, terhalang mereka menguasai tanah ini, terhalang mereka mengambil manfaat dari tanah ini, seharusnya mereka melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Gugatan perdata ke pengadilan negeri. Biar nanti pengadilan negeri yang menentukan siapa yang lebih sah. Ya. Nah selanjutnya kita cek juga masalah surat orang itu. Setelah kita cek SKT-nya, ternyata SKT-nya itu atas nama Ernawati, yang balik nama sebagian kepada Hasrul. Di dalam SKT, tanah ini bukan di sini Pak, sertifikat itu berdasarkan SKT mereka ya yang mengklaim itu berada di berbatasan dengan Parit RAPP. Pertanyaannya, ada nggak Parit RAPP di sini? Nggak ada Pak, nggak ada Parit RAPP. Kita keliling pun nggak ada. Nah setelah itu saya surati BPN. Saya minta supaya dibuka warkah dari sertifikat mereka itu. Sertifikat yang digunakan untuk mengklaim tanah ini. Saya surati BPN. Saya dijawab oleh BPN melalui surat itu, dijawab dengan surat. Dijelaskan bahwa warkah di tahun 2008 ke bawah tidak ditemukan lagi di kantor BPN karena kantor BPN terbakar tahun 2008. Ya, terbakar tahun 2008. Akhirnya pada waktu itu saya pergi ke Kelurahan Kerinci Kota. Karena kan Desa Pangkalan Kerinci sudah melebur menjadi 3 kelurahan. Saya tanya di kelurahan, data register Desa Pangkalan Kerinci di mana sekarang? Desa Pangkalan Kerinci dahulu. Dijawab oleh kelurahan bahwa semua data itu ada di kecamatan Pangkalan Kerinci. Nah setelah itu saya buat surat ke kecamatan Pak. Mohon data register 42 yang merupakan dasar sertifikat 2030 atas nama Hasrul.
Surat kita dijawab oleh kecamatan. Ternyata SKGR 42 itu berada di Jalan Arbes. Artinya kan semua nggak sinkron, Pak. Sementara surat kita SKT 06, saksi semua mengakui bahwa tanah itu di sini. Kepala dusun, orang lama, tempatan Kerinci ini mengakui bahwa dulu ini pernah ditanam akasia kerjasama dengan RAPP. Udah itu terbakar. Udah itu ditanam sawit itu masih ada dulu di situ. Di sebelah utaranya. Artinya apa yang dilakukan oleh mereka ini adalah tindakan sewenang-wenang. Perbuatan melawan hukum pidana sebagaimana diancam dan diatur di dalam pasal 170 KUHP. Nah, oleh karenanya saya minta kepada kita semua, kita hormati proses hukum. Karena ini kan kita sudah laporkan ke Polres Pelalawan. Dan kita nanti akan saya perlihatkan juga bukti laporan yang sudah kita laporkan di Polres Pelalawan. Nah, pada waktu kejadian itu, saya sendiri sedang berada di Pangkalan Kuras, Pak. Jadi bukan berarti kita misalnya tidak tidak ingin mempertahankan hak kita, bukan. Saya sebetulnya di Pangkalan Kuras, ada juga urusan masalah hukum juga. Saya dapat informasi dari John Freddy Nababan bahwa ada orang yang mau melakukan pengerusakan terhadap bangunan ini. Nah, terus saya minta dia untuk turun, saya telepon si Yan Turi, saya telepon juga Pak Indah turun ke sana, coba dilarang mereka untuk tidak melakukan perbuatan yang yang melawan hukum itu. Nah, ternyata turun. Nah, setelah itu saya langsung telepon Kanit Reskrim Pelalawan supaya turun karena ada kejadian ini kan, karena ada tindakan pidana yang ini. Memang mereka turun di sini semalam, Pak. Cuman kan yang kita sayangkan, kenapa tidak langsung ditangkap? Padahal tertangkap tangan gitu loh, Pak. Kalau terhadap tindak pidana yang tertangkap tangan, Pak, ya tidak perlu harus didahului dengan proses penyidikan. Tertangkap tangan. Itu yang kita sayangkan, Pak. Itu yang kita sayangkan. Terus terang saya miris, Pak, lihat hukum kita. Coba kalau ini terjadi kepada masyarakat kecil, ya kan? Saya aja, Pak, pengacara, kedua pemuda Batak Persatu masih diperlakukan seperti itu, Pak. Apalagi orang masyarakat kecil. Jangan-jangan nggak turun mereka. Jangan-jangan mereka nggak turun. Ini yang perlu. Saya bukan dalam rangka mau mengkompor-kompori, bukan. Itu realita kehidupan berhukum kita hari ini, Pak. Itu realita kehidupan kita dalam berhukum. Jadi terhadap ini kita hormati proses hukum. Ini sudah kita laporkan ke pihak berwajib. Kita minta ke pihak berwajib agar segera melaksanakan tindakan hukum. Ya, kita minta ditangkap para pelakunya. Nah, oleh karena itu juga nanti kita minta sikap dari rekan-rekan bagaimana kita mengawal proses hukum yang sudah kita laporkan itu. Itulah mungkin sebagai informasi dan sekaligus press release lah ini ya, supaya tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Jadi nggak ada ini mentang-mentang PBB kita, Pak, nggak ada, Pak. Saya murni awalnya di sini jual beli dengan etika baik. Kenapa saya katakan dengan etika baik? Karena setelah ditawarkan saya melakukan pengecekan dan seluruh sumber yang menurut saya adalah memiliki informasi yang benar terhadap yang menyangkut dengan tanah. Kalau dia surat desa atau kelurahan, kita cek ke kelurahan atau ke desa. Kalau dia sertifikat, kita cek ke BPN. Ini saya sudah cek, ada data register, saya dipoto juga itu sama pihak kelurahan bahwa itu terregister. Ada di buku induk, di buku register SKT 06 yang sebagai dasar dari saudara Darwis T jual beli kepada kita. Nah,
balik nama dari Darwis itu atau pemecahan itu di SKGR ke saya seluas 20 kali 40 itu awalnya sudah proses Pak, dan itu sudah saya tanda tangan Pak, blanko. Dan saya sudah bayar juga Pak 5 juta rupiah untuk SKGR itu. Ada semua buktinya. Cuman karena terlanjur ada masalah itu, pihak kelurahan bilang, Pak, karena ini kan sudah ada saling mengklaim, mereka sudah datang ke kelurahan, kita tunggu dulu Pak ya, bagaimana nanti penyelesaiannya di polisi. Nah, artinya 2 laporan, 1 385 penyerobotan tidak naik, 263 juga tidak terbukti. Karena 263 ini kan terhadap surat palsu Pak. Kalau surat palsu itu kan tentu harus dinilai apakah isinya yang palsu, kertasnya atau kertasnya yang palsu. Tentu kan tanda tangan yang harus diuji. Ada nggak di antara yang bertanda tangan itu ditiru tanda tangannya atau dipalsukan? Ini sudah diperiksa semua. Dan saya saksikan ada buktinya semua Pak. Ada buktinya semua. Bahwa surat kita itu semua pihak yang bertanda tangan di dalam surat kita itu benar mereka adalah bertanda tangan. Dan benar mereka tahu turun ke sini sebelum melakukan penandatanganan. Bahkan Pak, menurut hukum 263, orang yang menggunakan bukti palsu, kalau dia tidak tahu itu palsu, dia tidak bisa dihukum. Orang tidak tahu surat palsu tapi dipakainya surat palsu itu, dia tidak bisa dihukum. Tapi kalau sudah dia tahu bahwa itu palsu masih dipakai, itu baru bisa dia dituntut menggunakan surat palsu. Ini kita sudah cek. Udah cek di kelurahan. Kemana lagi harus saya cek? Yang mengeluarkan surat kelurahan. Tak mungkinlah kemana lagi kita cek. Ya? Kalau Bapak Ibu misalnya menggunakan surat palsu, tapi Bapak Ibu nggak tahu itu palsu, tidak bisa dihukum karena menggunakan surat palsu. Tapi kalau sudah tahu, baru bisa dikategorikan dengan sengaja menggunakan surat palsu. Karena unsur pidana itu adalah mensengaja, niat atau kesengajaan. Artinya di mana dengan sengajanya? Buka ya, di mana dengan sengajanya? Nah, yang kedua mengenai tindakan ini, kita tidak pernah ada somasi Pak terhadap menggunakan ini, bangunan ini, membangun bangunan ini. Kita tidak pernah dilarang untuk membangun ini. Nanti ada tukang saya bisa kita jadikan sebagai saksi. Pernah nggak dia didatangi orang untuk melarang membangun ini? Nggak pernah. Nanti bisa kita panggil orang. Lalu kenapa bisa kayak gini hukum? Kok tiba-tiba main bongkar Pak? Karena ini kan eksekusi nih. Eksekusi itu kewenangan negara. Kalau dia terkait dengan lahan, yang berwenang itu adalah pengadilan negeri. Kalau terkait dengan eksekusi terhadap hukum pidana, yang berwenang adalah jaksa penuntut umum yang melakukan eksekusi, bukan orang per orang. Kalau ini Pak, negara barbar ini kayak gini. Jadi yang kedua, fakta lain bahwa atas nama Sokdi ini suaminya adalah polisi, yaitu Pak Rijal, pangkatnya AKP, bertugas di Polda. Suami dari pemilik atas nama sertifikat yang mengaku sebagai pemilik kita, yaitu Ibu Sokdi. Suaminya adalah berpangkat AKP, bertugas di Polda. Ini fakta yang harus kita jelaskan supaya nanti semua tahu. Nah, untuk itu mungkin untuk sementara sampai di situ dulu, karena rekan-rekan dari Polres sudah datang, coba disuruh masuk ke sini. Coba tidak.